Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Firas Syafiq Official. Pada video kali ini kita akan membahas tingkatan ikhlas di dalam Islam. Sebelum mulai, jangan lupa klik like, share ke temanmu dan keluargamu, dan subscribe serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Semoga menjadi pahala kebaikan. Dalam Islam, ikhlas menjadi salah satu syarat penting dalam beramal dan beribadah, sehingga seorang muslim harus senantiasa menjaganya. Dalam Islam pula ada dua syarat diterimanya amalan ibadah, yaitu adalah ikhlas dan mengikuti sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Tanpa salah satunya, amalan menjadi tidak sempurna. Ikhlas menunjukkan jika amalan dilakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, mengikuti tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam ibadah adalah suatu keharusan. Ibadah tidak bisa diada-adakan sendiri. Pasalnya, terkait ibadah, kaidah usul fikih mengatakan hukum asal ibadah adalah terlarang. Suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terkait dengan ikhlas, menurut Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah, bermakna mengosongkan sesuatu dan membersihkannya. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa ikhlas, terutama dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini disampaikan langsung oleh Allah melalui firman-Nya dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya yang tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Lalu apa sebenarnya makna ikhlas itu sendiri? Secara bahasa, ikhlas artinya bersih, suci, jernih atau tidak ternoda. Sedangkan secara istilah, ikhlas adalah sesuatu yang murni dan tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurinya. Dikutip dari buku Dahsyatnya Ikhlas oleh Mahmud Ahmad Mustafa, pengertian ikhlas juga disampaikan oleh ulama Abi Qasimi Al-Qusairi. Ia berkata, ikhlas adalah menjadikan tujuan taat satu-satunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapat pujian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan mengharap ridho Allah semata dan tidak mengiringinya dengan pengharapan terhadap ridho dari selain Allah. Sejatinya, ikhlas tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena ikhlas datang dari hati. Hanya Allah dan umatnya lah yang mengetahui keikhlasan tersebut. Mungkin saja di bibir seseorang dapat mengatakan dirinya ikhlas, meskipun dalam hatinya tidak demikian. Namun Allah Maha mengetahui segalanya. Ikhlas pun tidak hanya sebatas pada ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan amal ibadah lainnya, tetapi juga menyangkut urusan muamalah. Misalnya tersenyum kepada orang lain, menolong sesama, dan sebagainya. Kita pun dituntut sebagai hamba Allah untuk ikhlas di setiap ujian dan cobaan yang diberikan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasyaihul Ibad membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan paling tinggi atau ikhlasul muhibbin, yakni membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk atau manusia. Maksudnya, pada tingkatan ini, orang yang melakukan ibadah tidak memiliki tujuan apapun selain karena ingin menuruti perintah Allah. Ia tak pernah memikirkan balasan atas amalnya itu, bahkan tak mempedulikan apakah kelak ibadahnya itu akan membawanya ke surga atau neraka, sebab ia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Selanjutnya, pada tingkatan kedua atau pertengahan, yaitu orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhiratnya. Contohnya adalah meminta dijauhkan dari siksa api neraka dan termasuk sebagai penghuni di dalam surga dengan menikmati berbagai macam kelezatannya.
ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Tingkatan ketiga, yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi. Misalnya, orang beribadah untuk mencari kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Untuk menjadi ikhlas dalam melaksanakan berbagai amalan atau ibadah adalah hal yang gampang-gampang sulit. Pasalnya, setan akan selalu menggoda hati manusia untuk memunculkan sifat ria atau pamer dengan amalan. Dengan begitu, seseorang menjadi bersemangat saat amalannya dilihat orang lain. Sebaliknya, setan juga menggoda agar seseorang menangguhkan diri untuk beramal dengan membisikkan ketakutan terhadap ria saat beramal. Ketika godaan itu berhasil, orang justru meninggalkan amalan soleh gara-gara takut dikatakan ria. Sebaiknya, amalan atau ibadah tetap dilaksanakan dan berusaha menjaga hati untuk tetap ikhlas sekuat tenaga. Nah, sahabat muslim, itulah tingkatan ikhlas dalam Islam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, serta menambah wawasan dan khazanah pengetahuan Islam kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.